Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwas sekalian. Hari ini kita dikumpulkan untuk mendengarkan Majelis Ulumul Quran kelas, yaitu hari ini insya Allah membahas tentang urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. Insya Allah hari ini kita diajarkan lagi nih oleh Ustadz Denis Setiawan. Diharapkan ikhwas sekalian menjaga adab-adab sebelum bermajlis, seperti menyiapkan catatan, memakai baju yang indah, memakai wangian, dan sebagainya. Tanpa berlama-lama, Ana langsung berikan kepada Ustadz Deni Setiawan. Kepada Ustadz, dipersilakan. Bismillah, suara Ana kedengeran ya? Siapa nih? Kemal ya? Siapa? Nah, Ana izin share dulu sebentar. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah di antara nikmat-nikmat yang begitu banyak. Kita masih diberikan kesempatan dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk pertemuan kedepannya ya. Ini kurang lebih di Dars 101 ini satu pertemuan lagi, itu terakhir di Dars 8 pekan depan insya Allah. Nah hari ini kita akan mulai dari yang sudah kita rencanakan di Dars ke-7, yaitu tentang urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. Ya, jadi kita sudah banyak ya membahas di 6 pertemuan yang lalu. Yang terakhir itu tentang asbabun nuzul, dan ini berkaitan ya dengan pertemuan di pekan ini, yaitu tentang urutan ayat dan surat. Jadi sebenarnya kalau di buku-buku panduan ya, itu setelah asbabun nuzul rata-rata menjelaskan tentang sejarah mushaf ya, atau sejarah kodifikasi Al-Quran. Namun di kajian kita kita akhirkan pembahasan tentang sejarah mushaf. Ya karena sebenarnya kan sebelum dikodifikasi, sebenarnya ketika wahyu itu masih turun, itu urutan dan surat itu nanti dipandu ya, diberikan guideline oleh Nabi Muhammad SAW ya, dalam mengurutkannya ya. Makanya nanti ulama berbeda pendapat apakah urutan ayat dan surat ini sifatnya tauqifiyah ya, memang dari sananya dari Allah ya, sebagaimana di Lahul Mahfuz seperti itu, atau istihad, atau sebagian tauqifiyah, sebagiannya istihad. Nah, nanti kita akan detailkan. Karena sebenarnya materi ini cukup dikit ya, cukup sedikit. Ya, tapi kalau mau dibahas panjang juga ada yang membahas detail. Bahkan surat ini jadi cabang ilmu sendiri dalam ulumul Quran, yaitu ulumus suwar, yaitu ilmu-ilmu yang membahas surat aja gitu ya. Mulai dari namanya, urutannya, munasabat, yaitu keterkaitan antara surat dengan surat yang lain ya. Nah, itu menjadi cabang ilmu tersendiri. Ya, teman-teman sebenarnya bisa lihat detailnya di referensi nomor 7 ya, yaitu di kitab Al-Muharrar. Ya, situ khusus membahas tentang ulumus suwar ya. Jadi mulai nama, ngitungin jumlah ayat dalam surat ya, kemudian keutamaannya, urutan suratnya, nah, itu jadi cabang ilmu tersendiri sebenarnya dalam pembahasan ulumul Quran, yaitu dinamakan ilmu surat
ya, atau ulumus suwar, ilmu-ilmu yang berbicara tentang surat. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kita tinggal satu lagi ya pembahasannya, yaitu di pekan depan, yaitu sejarah Mushaf Al-Quran. Jadi mudah-mudahan sesuai jadwal ya, yaitu di bulan masih bulan Oktober ya, tanggal 31 insya Allah. Baik, kita masuk dari sisi indikator pemahaman. Ya, kita targetnya Ustadz dan Ustadzah sekalian itu nanti bisa memahami tentang isu ini ya, tentang urutan ayat dan urutan surat. Kenapa ini menjadi penting terutama di akhir-akhir ini, meskipun kita sebenarnya rata-rata sih sudah terima jadi aja ya, dan mungkin hanya segelintir orang yang bukan iseng, pernah ngitung pakai kalkulator misalnya jumlah ayat dalam mushaf itu manually itu berapa ya. Kalau dulu sih di TPA mungkin, atau kalau pernah ada yang TPA atau dulu belajar ngaji waktu kecil, kan angka nembak ya, yang terkenal itu kan 6666 gitu kan, 6.666 ayat. Nah, itu benar nggak sebenarnya? Itu bisa dapat segitu nggak? Padahal nanti kita akan lihat di bagian akhir, itu sebenarnya 6.200, 6.300 ya. Tapi ada yang menjelaskan 66666 itu dari mana angkanya. Ternyata itu bukan ngitung secara pasti, tetapi secara sifatnya itu tematik gitu. Jadi 1.000 ayat berbicara tentang ini, 1.000 ayat berbicara tentang hal ini gitu. Jadi ketemulah 6.666. Meskipun kita kalau ngitung mau di bismillahnya kita anggap ayat, anggaplah ayat gitu kan. Meskipun bismillah itu kan ayat di Al-Fatihah, ya, kemudian di Baroah ya, atau bahkan enggak, itu tetap aja nggak akan nyampe 6.600. Nah, jadi nanti itu akan kita lihat ya. Kemudian nanti urutan surat ya, tinggal kita lihat mushaf ya. Nanti di situ juga terlihat ya, dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan itu kita bisa jelaskan apakah itu tauqifi atau ijtihadi urutannya itu. Dan terakhir yang paling penting adalah kita tahu hikmahnya ya. Di antara yang paling utama sebenarnya memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran ya. Ketika kita tahu ayat demi ayat, urutan surat dengan surat setelahnya, dan masih banyak ya di antara hikmahnya kita mempelajari ini, terutama nanti ketika banyak tuduhan-tuduhan yang menyebutkan bahwa Al-Quran ini tidak otentik. Ini bisa dijawab ya dari sisi ulumus suwar atau pembahasan tartibul ayah wassuwar. Karena nanti ada aja syubhatnya itu. Kok ayatnya jumlahnya beda-beda. Mushafnya para sahabat beda-beda urutannya. Berarti ini patut dipertanyakan dong keaslian Al-Quran gitu kan. Kemudian ngitung jumlahnya ayat aja nggak sepakat ya. Itu apa bedanya dengan misalnya tuduhan atau klaim bahwa kitab-kitab yang lain juga kan begitu kan, berbeda-beda ya, kemudian nggak ada yang pernah hafal misalnya ya, sebagian agama-agama lain dari kitab-kitab mereka ya, kemudian nanti dia akan layangkan juga tuduhan itu terhadap Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjawab atau membantah. Nah, nanti ruang lingkup diskusinya berbicara tentang sedikit saja ya, tentang ayat dan surat itu ya, secara definisi, dan kita akan detailkan cerita tentang urutan ayat dan surat. Baik, kita mulai ya. Jadi sebelum kita bahas urutan ayat dan surat, ya kita harus tahu dulu ayat itu apa, surat itu apa. Ya, meskipun ayat dan surat ini tentu secara Ustadz dan Ustadz sekarang udah pada tahu bahwa ayat ini bagian dari surat ya. Kalau ayat dikumpulin, ya itu jadi surat. Jadi ayat secara bahasa ini, secara lugoh ya, ayat misalnya. Ini ayat itu tanda secara bahasa, alamat. Ini ayat ayat
tilka ayatullah ya misalnya. Ini adalah tanda ya, tanda-tanda atau alamah. Jadi secara bahasa itu artinya alamah, sama. Ayah dengan alamat, alamat, alamat ya. Itu artinya sama secara lugu. Nah, kenapa dimanai tanda? Ya karena sebenarnya Al-Qur'an itu ya sebenarnya tanda kebenaran ya yang apa namanya yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Ibnu Asyur itu pernah bilang ya dinamakan ayat. Kenapa namanya ayat nggak poin gitu atau yang lain ya. Jadi ayat per ayat. Ya, karena pertama ya Al-Qur'an itu petunjuk ya bahwa ya Al-Qur'an itu memang tanda gitu, ayat ayatullah, tanda murni ya ini disampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian di antara tandanya lagi Al-Qur'an itu ya dengan ribuan tadi ya 6.600-an ayat ini itu mengandung keindahan yang apa namanya dari susunan kalimatnya itu paling tinggi ya dari sisi balaghah pun itu paling paling tinggi nilainya. Nah, kemudian ini juga menunjukkan tanda dari dalam tanda kutip seperti mukjizat gitu ya. Mukjizat ya yang diturunkan oleh Allah dan ini bukan karangan manusia. Kita sudah bahas ya di 2 pertemuan yang lalu dari sisi nuzulul Quran dan asbabun nuzul kita sempat singgung ya. Makin yakin bahwa Al-Qur'an ini bukan karangan manusia ya karena apalagi atau misalnya karangan malaikat Jibril atau Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun menurut istilah, ini istilah di ulumul Quran, ya, ayat itu maknanya adalah sekelompok kata ya, karena kan al-kalimah gitu dalam bahasa Arab, yang dia punya awal, bahasanya itu maqla ya, dan ujung maqta. Ya, kemudian mundarijah, ya dia ternukil, ya, ternukil dalam Al-Qur'an. Itu secara istilah. Tapi ditambahin ya, ada takdiran wa ilhaqan. Jadi secara takdir, takdir itu bahasa Indonesia bakunya asumsi gitu ya. Secara asumsi, jadi ada ayat, dia masuk ayat cuman diasumsikan. Kemudian ilhaqan, secara bahasa itu arbitrasi. Ya, ilhaq itu disisipi lah, disisipi. Nah, nanti untuk menjawab ada yang ayat-ayat yang sifatnya takdiran dan ilhaqan. Nanti saya tunjukkan. Adapun kumpulan dari ayat itu surah, surah. Ya, kenapa dinamakan surah? Ya karena secara bahasa artinya surah itu tempat. Jadi kalau kayak kamar-kamar gitu kan. Kamar-kamar. Jadi kan kalau kita punya 114 surat itu kan kayak pindah ruangan ke ruangan yang lain ya. Posisi atau tempat seorang berada secara bahasa. Adapun secara istilah surah itu sekelompok ayat, yang ayat tadi kita bahas, ya Al-Quran yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 ayat. Jadi itu baru bisa disebut sebagai surat. Jadi minimal 3 ayat. Kalau 1, 2 itu belum. Dan ini sebenarnya berdasarkan fakta yang ada ya. Minimum sekali surah itu jumlahnya 3 ayat. Jadi nggak ada dalilnya. Dalilnya ya fakta. Dalilnya adalah fakta. Kita lihat Al-Quran, nggak ada surat yang kurang dari 3 ayat. Nah, sisi pembahasannya yang nanti kita akan detailkan adalah apakah ya nanti urutan ayatnya itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu mengacu pada dalil. Jadi itu ada dalilnya. Kenapa ayat ini disimpan setelah ayat ini dan seterusnya. Dan ini juga apa namanya pola pandang bahwa tauqifiyah ya baik urutan ayat dan surah ini berdasarkan hadis Utsman ya hadis Utsman atau dari riwayat Abu Darda. Teman-teman bisa baca di Mahbahits fi Ulumil Quran di referensi pertama yang jadi acuan kita. Jadi ketika itu Utsman ya duduk di dekat Rasulullah SAW. Kemudian beliau apa namanya tiba-tiba Rasulullah SAW itu menatap ke depan, ya, terbelalak mata beliau, ini tanda beliau dapat wahyu gitu ya. Kemudian Rasulullah berkata, Jibril datang kepada saya, ya, lalu memerintahkan aku, maksudnya Rasulullah SAW, untuk meletakkan ayat ini, ya, fi kada, di tempat ini, dari surat ini.
Jadi yang memberi guideline ayat 1 ditaruh di ayat mana, tempatnya di surat apa, itu dilakukan atau atas, arahan dari malaikat Jibril. Ya, yaitu yang dijadikan contoh ya adalah, di surat An-Nahl ya, kalau tidak salah ya. Coba saya lihat dulu di Mabahits fi Ulumil Quran. Jadi ketika itu ayatnya adalah surat An-Nahl ayat 90 ya, ayat 90 ketika itu. Jadi ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ini ayat khutbah ya, di akhir-akhir. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Ya ila akhiriha, ya dari sampai akhir ayat. Jadi itu tolong ditaruh di antara di tempat yang sudah ditentukan atau yang sudah Nabi Muhammad SAW diberi arahan. Jadi dalam surat ini ya, di dalam surat ini. Jadi ya, di satu tempat yang sudah spesifik ya. Dan ini cukup dalil ini aja, maksudnya nggak perlu cari-cari misalnya dari 200-an ayat Al-Baqarah. Ini kalau ayat 1, ayat 2, ini ada dalilnya, ada hadisnya 1. Ntar naruh ayat 3 di antara 2 sama 4 ini ada dalil yang enggak gitu juga. Jadi maksudnya ini secara umum udah cukup sebenarnya menunjukkan bahwa tauqifiyah. Jadi mengacu pada dalil. Ya, ada dalil. Ya karena kan pada prakteknya Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan baca kan nggak acak-acakan, baca kan pasti ngurut gitu. Maksudnya apa yang dibaca oleh Nabi ya ketika mengajarkan, menyampaikan Al-Quran, maka itu udah otomatis para sahabat itu memahaminya itu urutan gitu. Karena kalau seandainya dipahami ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW baca itu secara asal adalah acak-acakan urutannya, kemudian belakangan baru diurut-urutin, maka tidak ada yang berpikiran seperti itu ya, dari para sahabat. Karena secara asal apa yang dibaca itu berarti indikasi ya, urutannya. Ya. Meskipun nggak secara letter luck, ya ini ayat 1, ini ayat 2, ayat 3 gitu ya. Kalaupun nanti datang ada ayat belakangan, kemudian nyempil gitu di antara ayat yang pernah diajarkan akan dikasih tahu. Makanya itulah gunanya para kutabul wahyi itu melakukan tugasnya. Itu para pencatat wahyu itu punya pekerjaan di sisi itu. Jadi kalau ketika datang, ternyata dia nyempil gitu kan di antara ayat yang sudah ada. Oh ternyata ini istilahnya ada puzzle di situ yang kemudian diisi dengan ayat yang datang belakangan. Seperti itu ya. Ya itu dari sisi dalilnya ya. Jadi ini tauqifiyah itu memang dari sisi ayat dan surat ya, dari sisi ayat dan surat. Jadi kalau kita tinjau referensi 1 dan 2 yaitu Mabahis fi Ulumil Quran dan Hidayatul Mannan, ini dua-duanya penulis merojihkan bahwa baik ayat dan surat itu dua-duanya tauqifiyah. Itu terlihat sekali dari gaya bahasa beliau. Kalau di Hidayatul Mannan ya itu langsung aja, itu bikin kaidah ya. Bahwa tartibul ayati was suwar tauqifiyun gitu. Jadi suruh hafalin aja tuh. Jadi urutan ayat dan suwar itu tauqifiyah. Ya, seperti itu. Nantilah kalau tarjihnya nanti setelah ini ya. Kita breakdown dulu pendapat yang lain. Karena nanti di referensi nomor 6 ya, di referensi nomor 6 itu di kitabnya Syekh Abdullah ibn Yusuf Al-Judai. Ya beliau ini punya banyak buku ya. Di Ulumul Quran ada, di Usul Fikih ada. Kalau di Ulumul Quran itu Al-Muqaddimat Al-Asasiyah fi Ulumil Quran di bab Tartibus Suwar Warasmil Utsmani. Itu di situ beliau cenderung pertama nyebutin dulu ayat itu sebenarnya tauqifiyah, tapi ada yang bilang wa katsirun minal ulama katanya. Dan kebanyakan ulama justru ayat itu sebenarnya ijtihadiyah gitu urutannya. Terus dia jabarkan berbagai pendapat, di ujungnya beliau bilang ya baik ayat dan surah itu ijtihadiyah. Ya. Tapi sebelum berpikir terlalu jauh ya, saya cut dulu
meskipun istihadiyah ya para sahabat, misal katakanlah istihadiyah, maksudnya urutannya itu memang disusun oleh para sahabat. Tapi pada akhirnya itu dulu sebelum ada kejadian di nyusunin kodifikasi pertama yang nanti akan kita bahas ya di pertemuan 8 dan sebelum kodifikasi yang kedua di zaman Utsman. Jadi memang itu untuk keperluan pribadi gitu. Makanya nanti mushafnya Ali, mushafnya misalnya Aisyah, mushafnya Ibnu Mas'ud itu beda-beda urutannya, bahkan ayatnya. Tapi itu untuk keperluan pribadi dan sah-sah saja mereka melakukan ijtihad. Dari sisi ini memang iya. Jadi seolah ayat dan surat itu ijtihadiyah para sahabat. Tapi ketika ada event atau peristiwa yang kita kenal dengan kodifikasi tahap kedua, maka di situ yang dipimpin oleh Utsman, ya, dibantu dengan para sahabat yang lain, ya kemudian ingin menyeragamkan dan Utsman juga termasuk yang ahli di bidang ini ya. Makanya tadi riwayat pertama itu riwayat dari Utsman bin Affan ya. Ini dipimpin oleh beliau, maka setelah itu istihad-istihad sahabat yang lain itu dihapus. Dalam artian ketika sudah dikodifikasi, disepakati Al-Qur'an itu satu model ya dari sisi urutannya gitu ya, seragam. Di situ terjadilah ijma. Dan memang dinukil dalam Al-Burhan ya, kemudian Al-Itqan juga menyebutkan bahwa telah ijma ya dari sisi urutan dan ayat itu yang seperti yang kita pegang saat ini. Buka mushaf, kemudian ayat-ayatnya urutannya seperti itu saat ini yang kita lihat, dan urutan suratnya apa yang kita lihat di mushaf sekarang kita pegang itu hasil ijma ya, hasil ijma para sahabat. Jadi dari sisi dulunya gitu, sebelum ada kodifikasinya memang iya istihadiyah, ada sebagian istihadiyahnya, istihadnya para sahabat, ada yang memang dari sisi guideline karena sebagian ayat atau surat itu sebagian didapati urutannya itu baik ayat dan surat dipandu oleh malaikat Jibril atau ada dalilnya atau hadisnya sampai ke kita. Tapi ketika peristiwa tadi ya, kodifikasi 1 atau kodifikasi 2, maka itu udah ijma para sahabat. Jadi nggak boleh kita menyelisihi urutan ayat dan surat sebagaimana yang sudah kita lihat sekarang. Kenapa? Karena hal tersebut udah menjadi sesuatu yang sifatnya dalil ya. Kita kan kalau di usul fikih kan dalil itu yang sepakat ya Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ijma, qiyas. Ya, sedangkan definisi tauqifiyah itu adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan dalil, sedangkan ijma itu dalil. Ya. Jadi gitu ya. Jadi Anda melihat sebenarnya kalau istihadiyah ini lebih kepada sudut pandang aja sih. Sudut pandang kapan dia menilai pengurutannya gitu. Kalau sebelum kodifikasi iya, sebagian tauqifiyah, sebagian istihadiyah. Tapi kalau sudah selesai kodifikasi Utsman bin Affan dengan Rasul Utsmaninya juga yang terkenal, maka itu ijma para sahabat. Utsman termasuk khulafaur rasyidin, alaikum bisunnati ya. Wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin ya. Jadi memang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya beliau atau sunnahnya para sahabat, terutama yang para sahabat yang diberi petunjuk, ya kan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin ya, gigitlah dengan gigi geraham. Ya, setelah itu, dan itu adalah dalil. Maka sebenarnya pada akhirnya kesimpulannya tauqifiyah juga ya. Jadi ini pembagian ini tuh sebenarnya lebih cocok ketika sebelum dikodifikasi ya kejadiannya. Jadi tauqifiyah itu pakai dalil, istihad itu ya istihad, maksudnya diurutin berdasarkan pengetahuan dan istihadnya para sahabat. Nah, kolom yang ketiga ya enggak. Jadi kita ini berusaha menjamak gitu. Sebagian sih tauqifiyah memang di guideline oleh malaikat Jibril dan Nabi ya, urutannya. Tapi sebagiannya ya karena kita nggak temui seluruh Al-Qur'an itu selalu di guideline. Makanya sebagian ngurutinnya istihadiyah. Ya, jadi ada dalil yang menunjukkan bahwa
urutan surat itu sudah terjadi di zaman Nabi, ini dari sisi tauqifiyahnya ya. Tapi yang kedua ada fakta di lapangan ya dari riwayat-riwayat yang ada bahwa Ibnu Mas'ud punya mushaf ya, mushaf Ibnu Mas'ud yang dimulai dari Al-Baqarah, kemudian habis Al-Baqarah An-Nisa ya kalau Ibnu Mas'ud itu mushafnya. Kemudian baru Ali Imran, kan beda tuh kayak kita kan. Ada mushafnya Ubay bin Ka'ab mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa baru Ali Imran. Ya, kemudian ada apa namanya? Mushafnya Ibnu Abbas ya dan berbagai macam mushaf. Kita nggak boleh nyebut Quran Ali, Quran apa namanya Ibnu Abbas nggak boleh ya. Kita udah sempat bahas ya di pertemuan yang kedua. Jadi kita nyebutnya mushaf ya, mushaf Ubay, mushaf Ibnu Mas'ud. Nggak boleh kita bilang Quran Ibnu Mas'ud, Quran Ubay gitu nggak ya. Itu waktu kita bahas di pertemuan berapa tuh tentang Asmaul Quran ya. Karena Quran dengan mushaf itu beda. Ya, kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadilah ada sebagian kelompok yang 50-50 gitu karena ada fakta tauqifiyah dan istihdiyah. Nah, makanya tarjihnya tadi sebenarnya udah ada clue-nya ya. Ini ada yang mau Anda tunjukkan ya tadi sebelum kita slide selanjutnya. Dari sisi takdiran dan ilhaq kan tadi ya. Jadi kan ayat itu ada yang takdiran. Ini contohnya ini nih. Di surat apa namanya? Fabi ayyi Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kemudian di ayat 64 di situ ada gimana bacanya? Mudahammatan ya. Itu satu ayat. Artinya apa? Artinya kalau letterlock cuman apa? Warna hijau atau hijau tua ya. Hijau tua. Nah, sebenarnya di sini maksudnya wahuma gitu ya. Wahuma. Jadi ada domir yang diasumsikan sebelumnya. Jadi wahuma ya atau huma mudahammatan. Jadi kedua surga itu ya hijau tua. Hijau tua maksudnya warna pepohonannya. Ya, menunjukkan kesuburannya di surga ya dari sisi tumbuh-tumbuhannya. Ini contoh yang tadi takdiron. Jadi ada huma kan tiba-tiba mudhammatan atau tiba-tiba khobar gitu ya. Mubtada'nya mana gitu kan. Nah, itu ayat tapi ini bukan enggak jadi ini boleh ya. Jadi ini apa ya? Satu kata berarti kan? Apa namanya isim musanna. Ya, boleh, tapi memang sebenarnya ada yang ditakdirkan. Ya, sebenarnya jumlah ya bukan enggak. Kalau dilihat satu kan kata nih kalimah ya. Ustaz sekalian yang paham bahasa Arab ya. Jadi sebenarnya ada mubtadanya huma mudhammatan gitu kan. Atau yang tadi apa ilhaq disisipi atau arbitrasi ya, diilhaq. Itu contoh misalnya ayat-ayat misal ada sumpah gitu, wal fajr. Misalnya itu kan kita nerjemahinya udah terjemah depak, tapi kalau apa namanya secara kalimat lengkapnya di situ ada asumsi kalimat ya yang apa namanya di situ ada sisipannya ya. Ini masih contoh ini ya, masih contoh takdir ya. Di situ ada takdir uksimu ya, uksimu. Ya. Maksudnya Allah bersumpah, saya bersumpah bil fajr. Kemudian diwakili oleh waw qasam. Ya, waw qasam wal fajr. Wal fajr. Ya, kemudian yang ilhaq itu yang apa namanya huruf-huruf yang menjadi fawatih as-suwar. Gitu. Sini enggak, nanti ada di slide yang setelah ini ada. Yang contoh yang ilhaq itu adalah huruf-huruf yang huruf-huruf muqatta'ah misalnya hamim gitu kan. Itu kan ayat itu ya. Sudah jadi kalau penomoran biasanya kita temukan ya fawatih as-suwar atau yang fawatih as-suwar pembuka surat itu banyak ya. Enggak cuma huruf-huruf muqatta'ah saja. Salah satunya adalah huruf-huruf muqatta'ah. Tapi meskipun itu cuma isinya huruf-huruf doang, alif, lam, mim, ha, mim gitu ya. Itu dihitung ayat. Itu contoh yang itu ya, yang ilhaq ya di apa namanya? Didefinisikan ya
atau sebagai disisipi gitu, dan itu dianggap sebagai ayat ya, dianggap sebagai ayat. Nah, balik lagi ke tadi ya, tarjih dari beberapa pendapat dalam permasalahan apakah urutan ayat dan surat ini sifatnya tauqifiyah atau tidak ya. Maka kita ya Anda sebenarnya lebih condong kalau di ayat ya, kalau di ayat itu meskipun ada yang berpendapat istihad, urutan ayat itu istihad, tapi pada akhirnya sebenarnya yang dikuatkan oleh Syekh Mana Al-Qattan dalam membahas fi ulumil Quran, itu beliau menukil juga sebenarnya perkataannya Al-Kirmani ya di dalam Al-Burhan, bahwa urutan surat ya itu memang sudah ada di apa namanya di Lauhul Mahfuz. Jadi memang sudah apa namanya di Lauhul Mahfuz sudah urut ya. Karena kan konsep kita nuzulul Quran kemarin bahwa ada 2 kali turun kan. Dari Lauhul Mahfuz transit dulu di langit pertama di Baitul Izzah ya, Baitul Izzah. Nah, di situ udah lengkap. Ya, sudah lengkap. Termasuk nasikh mansukhnya juga ya, termasuk nasikh mansukhnya juga. Jadi meskipun ada ayat yang sempat keluar kemudian dihapus, itu memang ditakdirkan memang nggak ada pada akhirnya nanti ya. Tapi memang kenapa dulu muncul dulu yaitu atas hikmah dari Allah ya, karena kesesuaian dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi pada akhirnya yang kita pegang ayat yang dimansuh ada yang hilang ya, memang sudah nggak ada, sahabat itu memang Allah lupakan ayat-ayatnya. Kemudian ada yang sahabat masih ingat tapi nggak ditulis di mushaf. Misalnya yang ayat-ayat yang dimansuh tapi masih dihafal oleh Ibnu Mas'ud, ada gitu kan. Misalnya ayat zina, nanti kita detailkan di bab nasih mansuh ya. Tapi yang tertulis di mushaf yang disepakati yang sudah ijma di kodifikasi kedua di zamannya Utsman, itulah yang ada di Lauhul Mahfuz ya. Sesuai maksudnya sesuai dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian dengan urutan itu, urutan ayat dan urutan surat tersebut, maka itu yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu titik krusialnya sebenarnya di akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena di tahun-tahun terakhir ya, di tahun wafatnya lebih tepatnya di tahun wafatnya apa namanya wafatnya Nabi Muhammad SAW itu sampai 2 kali ya, sampai marratain, dua kali malaikat Jibril itu mentalaki. Dan mentalaki ini dari awal. Berarti kan dari Fatihah sampai habis. Meskipun masih ada ayat yang turun terakhir, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah pada hari ketika semua orang atau manusia akan dikembalikan kepada Allah. Surat Al-Baqarah ya, ayat 281. Kemudian meskipun itu datang terakhir, buktinya apa? Malaikat Jibril ya memerintahkan Nabi ya meletakkan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tadi baina ayatai riba waddain. Tolong dimasukin di antara ayat riba dan ayat hutang. Jadilah ayat 281. Jadi tolong masukin antara ayat 280 dengan ayat 282 gitu kan. Jadi sebenarnya template-nya atau kerangkanya itu udah ada. Kerangkanya udah ada. Cuman dari sisi para sahabat itu kan Nabi itu berpindah-pindah kan. Ada yang kita tahu di Mekah, ada periode Madinah. Jadi sebagian catatnya seperti ini gitu ya, urutannya seperti ini karena nggak ada sahabat yang 27 kali 24 jam nempel terus sama Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya saling melengkapi kan, ada yang dihafal caranya, ada yang ditulis ya dan seterusnya. Ya. Dan ini dikuatkan oleh As-Suyuti ya. Ya, dan beliau mengikut pendapat Imam Al-Baihaqi bahwa ya dulu Al-Qur'an di zaman Nabi SAW itu sudah murattaban, ya, sudah tersusun rapih ya surat-suratnya. Kecuali hanya sebagian saja itu surat Al-Anfal dan surat Al-Baro'ah gitu aja. Jadi kesimpulannya ya dari sisi ayat itu kalau ayat ya sudah urutannya udah apa namanya udah pas gitu ya.
urutannya udah tauqifi semua. Tapi kalau dari sisi surat, ya sebenarnya boleh dibilang tauqifi juga, tapi hanya di sebagian kecil dan cuma satu aja, itu di Al-Anfal dan Baroah, dan itu memang ada riwayatnya. Ada riwayatnya yang di situ beda ya. Ada yang menggabungkan, ya, ada yang memisahkan. Tapi meskipun At-Taubah nggak pakai apa namanya Bismillah ya, karena berkaitan dengan peperangan. Ya. Kemudian tarjih yang kedua, bahwa meskipun di fakta di lapangan ya para sahabat itu menyusun mushaf ya, itu karena ikhtiaran minhum, itu memang pilihan aja, pilihan atau keperluan pribadi aja gitu, keperluan pribadi sebelum Al-Quran itu dikumpulkan jam'an murattaban, sebelum Al-Quran itu dikodifikasi. Itu memang ada faktanya, beda-beda urutannya, cuman memang belum dikodifikasi, jadi kan wajar aja, masih masih mencar-mencar gitu, masih beda-beda. Falamma jumi'a fi ahdi Utsman, ya kemudian ketika di zaman Utsman, ini puncaknya atau akhirnya, maka urutan ayat dan surat itu sudah diseragamkan di satu model, dan umat itu sudah bersepakat ala dzalika. Kemudian mereka taraku masahifahum. Kemudian mereka meninggalkan mushaf-mushaf mereka. Jadi udah nggak dipakai lagi. Jadi jangan dibahas-bahas lagi. Umat udah ijma kok, sedangkan ijma itu dalil, kemudian qat'i lagi. Kan ada dalil, ada dalalah zonniyah, istihad gitu kan, zonniyah. Tapi kalau ijma itu qat'i, udah absolut, mutlak kebenarannya. Nah, dari sisi ini kita bilang ini tauqifiyah. Ya, jadi Al-Qur'an itu kebenarannya absolut ya. Kemudian urutan-urutannya juga absolut kebenarannya yang kita pegang ini. Kenapa? Karena ulama udah ijma. Misalnya ada orang liberal bilang, apa dalilnya, apa dalil bahwa ijma para sahabat itu kebenarannya absolut? Ya, dalilnya gampang, itu ada garansi Nabi kan. Dari Nabi bahwa kata Nabi Muhammad SAW, umat ini gak mungkin bersatu ya di atas kesesatan. Ada yang hafal teks hadisnya? Jadi umat ini tidak mungkin bersatu di atas kesesatan. Ya, jadi ketika ada garansi demikian, sedangkan fakta di lapangan para sahabat, apalagi ini ijma para sahabat ya. Ijma para sahabat itu kalau ada yang nggak suka tuh ngomong gitu. Semisal yang paling beda ya di antara mushaf-mushaf para sahabat itu, yang paling aneh, bukan paling aneh, paling beda sendiri itu mushafnya Ibnu Mas'ud ya. Tapi ya kalau udah ijma ya Ibnu Mas'ud legowo gitu dengan apa namanya kodifikasi Utsman ini. Ya, kodifikasi Utsman ini, dan ya nggak ada diem-dieman lagi, maksudnya nggak ada kemudian nggak, misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nggak mau ikut misalnya ya apa namanya istihadnya atau ijmanya para sahabat, enggak, akhirnya ikut, dan ini sudah berarti garansi Nabi itu tercapai, apa terjadi ya, bahwa itu sesuatu yang benar, dan benar itu mutlak absolut. Makanya dari sisi ini kita sebut urutan surat ayat itu juga tauqifiyah, berdasarkan dalil. Dalilnya apa? Ijma. Ijma para sahabat itu qat'i, absolut gitu. Ya, walau kanat tartibu ijtihadian, kalau seandainya urutan surat itu perkara ijtihad, lata masaku biha, maka niscaya tuh para sahabat tuh ada yang tetap aja kekeh dengan urutan yang mushaf yang beliau pegang. Tapi nyatanya nggak ada yang masih berpegang dengan istihadnya. Udah lepas istihadnya, ya apa maksudnya nggak dipakai lagi, dia mereka tinggalkan. Dan ini semakin apa nama, ini jawaban ya kalau ada lontaran-lontaran syubhat dari kalangan orang yang tidak suka dengan agama Islam ya. Itu ini Masya Allah dari sisi argumentasinya ya, bahwa pada akhirnya ayat ya boleh semua tauqifiyah, surat ya tauqifiyah juga, meskipun di periodenya itu ada fase-fase istihad, meskipun di ujungnya dikodifikasi, balik lagi akhirnya mereka sepakat gitu. Mereka sepakat para sahabat, dan ijma, dinukil ijma, ijmanya udah jelas ya, dan ijma ini kebenarannya absolut ya. Maka kaidah tafsirnya
ya dengan fakta-fakta yang ada dan tarjih yang tadi kita coba sampaikan. Sebenarnya itu pendapatnya referensi 1, referensi 2 ya. Kalau teman-teman baca di referensi 6 sih beda dengan argumen beliau. Tapi kalau menurut Ana ya lebih cocok. Nah, ini Ana kombinasikan dengan pendapatnya Syekh apa namanya As-Sabt dalam bukunya ya, Usman As-Sabt di Qaidah Tafsir. Kalau beliau bilang bikin kaidah ya, at-tartibu tauqifiyun fil ayah. Jadi kalau ayat itu rata-rata memang udah sepakat lah tauqifiyah, nggak ada yang bilang istihad. Mayoritas gitu ya. Dunas suar. Beda dengan suar. Nah, ini kita bawa ke pandangan bahwa karena di suar ini ya ada fase-fase istihad gitu. Padahal ketika kodifikasi toh balik lagi sebenarnya jadinya tauqifiyah juga ya, tauqifiyah juga gitu ya. Jadi ayat tauqifi ini ijma dari sisi nggak ada yang membantah ya. Kemudian istihad ya karena tadi ada apa namanya orang cara pandangnya bahwa ketika kodifikasi itu istihad Utsman. Padahal sebenarnya yang lebih tepat itu udah istama'at al ummah ya. Karena Utsman nggak beristihad, Utsman radhiyallahu anhu ya tidak beristihad sendiri kemudian nggak ada yang mendukung atau tidak diketahui para sahabat yang lain, enggak, itu bahkan diumumkan, disebar Al-Qur'annya gitu. Jadi dan kalaupun keliru atau nggak setuju ya, mereka sampaikan para sahabat dan akhirnya demi persatuan umat ya mereka tinggalkan mushaf-mushaf yang masing-masing yang mereka pernah buat gitu ya. Ya mudah-mudahan dipahami ya. Jadi seperti itu tentang urutan ayat dan surat. Sekarang kita lihat ya, surat dalam Al-Qur'an dan ayat-ayatnya. Nah, ini sudah mulai. Jadi kalau udah kebayang itu ya, baru kita turun. Kita cerita tentang surat-surat di Al-Qur'an. Nah, di sini kan dibagi ya, kalau di Al-Qur'an itu dari sisi panjangnya gitu atau dari sisi sering tidak dibaca surat-surat itu atau ayat-ayat tersebut. Makanya pembagian ini macam-macam ya. Kalau di Mabahis fil Ulumil Quran itu membagi menjadi 4. Itu surat-surat yang panjang. Ini ada 7 ya, ada 7 Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya Al-An'am, Al-A'raf. Itu baru 6. Nah, yang 7-nya ini beda. Ada yang berpendapat Al-Anfal tambah At-Taubah ini menganggap satu surat. Kalau enggak itu yang dianggap apa kalau Al-Anfal dan At-Taubah itu bukan yang dimaksud surat Tiwal, maka itu yang ketujuhnya ada surat Yunus ya, surat Yunus. Jadi ini kenapa bisa beda? Karena itu tadi ada perbedaan pendapat apakah Taubah itu surat tersendiri atau tidak. Ya, surat tersendiri atau tidak. Kemudian yang kedua mi'in itu ratusan. Surat yang jumlahnya sekitar 100 ya atau seratusan lah. 100 atas atau 100 kurang dikit. Kemudian yang ketiga ada masani. Ya, masani ini surat-surat yang di bawah tingkatan mi'in. Jadi di bawah 100. Ya. Nah, kenapa disebut masani? Ya, kenapa disebut masani? Karena surat ini sering dibaca karena kan jumlahnya 100 ya. Sering dibaca di compare tuh surat Tiwal dan surat mi'in kelompok yang ratusan atau surat Tiwal yang panjang-panjang. Masani. Jadi sering dibaca karena pendeknya atau panjangnya itu nggak ngelebihin surat Tiwal dan mi'in. Nah, kemudian mufassal ini yang ringan yang pendek-pendek. Ini dibagi lagi ada yang mufassalnya tiwal, ya tiwal mufassal ya atau mufassal tiwal yang panjang. Itu mulai dari Qaf atau Al-Hujurat, tergantung ya, ada 2 pendapat ini, isyarat ada 2 pendapat, ya, Qaf Al-Hujurat sampai An-Naba ya sampai An-Naba atau Al-Buruj sebenarnya. Karena nanti ausatnya berarti An-Naba atau Al-Buruj. Kalau pendapat An-Naba berarti dari An-Naba sampai Ad-Duha atau Al-Bainah. Ya, kisarnya juga antara Ad-Duha atau Al-Bainah sampai Anas. Ya, sampai Anas. Dan ini istilah-istilah ini berguna sekali untuk para penghafal Al-Qur'an ya ketika mereka memaksudkan misalnya baca ya, kisar mufassal misalnya.
baca tiwal mufassal. Kan nanti udah paham. Oh, itu tuh maksudnya ayat surat ini sampai surat ini gitu ya. Nah, kemudian berapa jumlah ayat? Tadi kan sempat disinggung kan? Ya, sempat disinggung. Yang kita tahu ya, atau kita dulu mungkin doktrinnya gitu ya, doktrinnya bahwa ayat Al-Quran itu 6.666. Padahal kalau kita manual hitung, manual ya, kita pakai kalkulator ya, 114 surat, itu cuma 6.236 ayat. Ya. Lebih besar ya daripada perhitungan-perhitungan ulama Madinah, Basrah, Syam, Kufah. Nah, berbedanya jumlah ayat dari sisi menghitung, ya, yang jelas para ulama sepakat nggak kurang dari 6.000, nggak kurang dari 6.000. Tapi apa dan berkisar antara 6.200-an, ya 6.200-an. Nah, kenapa ulama Madinah, ulama Basrah, ulama Syam, ulama Kufah itu beda? Di antara titik perbedaannya karena itu tadi beda dari sisi Bismillah itu masuk ayat atau bukan, ya. Kalau sekte sesat ya Ahmadiyah itu dia Bismillah dihitung. Ya. Jadi kalau hitung manual 6.236 berarti ditambah 112, 112 Bismillah. Jadi berapa tuh? Sekitar 6.300-an. Itu yang mereka bilang ya, salah satu pendapat mereka itu. Jadi kenapa 112? Karena tadi Al-Fatihah itu memang udah ayat ya, Bismillahnya memang udah ayat, dan baroah itu tidak ada Bismillahnya. Ya. Nah, kemudian itulah berbeda dari sisi basmalah. Kemudian berbeda dari sisi menentukan fawatih aswar itu dia ayat atau bukan. Ya. Tadi fawatih aswar atau pembuka surat ini bukan, salah satunya adalah huruf-huruf muqatta'ah yang kita kenal. Alif lam mim ya. Kemudian alif lam ra ya, shad. Nah, ini dihitung ayat satu apa masih nyambung sama ayat setelahnya itu jadi satu ayat. Nah, kan berbeda di situ aja tuh udah ada 29 kombinasi kan? Ada 29 kombinasi. Kemudian fawatih aswar juga ya termasuk bukan hanya huruf muqatta'ah, tapi bisa semisal pujian, misalnya kan ayat-ayat ada yang subhanalladzi atau alhamdulillahilladzi anzala dan seterusnya kan. Ada huruf nida misalnya ya ayuhan nas, ya ayuhan nabi gitu ya. Itu termasuk fawatih suwar. Nah, di situ ada perbedaan apakah itu dihitung ayat atau enggak. Beda di situ maka akan beda jauh, beda jauh. Kemudian yang kedua adalah kalau Nabi wakaf ya. Berhenti, kan ada wakaf-wakaf memang Nabi itu ketika baca yang ditalkinkan oleh malaikat Jibril berhenti di situ. Nah, ada yang menjadikan itu wakaf, ada yang menjadikan berhentinya Nabi itu sebagai pemutus atau memang itulah akhir ayat. Dari sisi itu aja maka akan ada banyak kemungkinan yang terjadi ya dari sisi perhitungan. Karena ada yang bilang wakaf, ada yang menjadi fasilah. Fasilah itu akhir ayat. Nah, di situ makanya nggak heran ya ulama kok bisa beda-beda. Jadi Al-Qur'annya mah sama, Al-Qur'annya mah sama. Jadi kalau kalau di ilmu eksaksi itu material balance lah. Yang masuk sama yang keluar, itu sama ya. Nggak ada yang bocor. Jadi jumlahnya sama, cuman ngebagi-bagi partisi-partisi di dalamnya itu aja yang di situ beda pandangan. Ya, kalau Al-Qur'annya mah sama ya, tidak ada beda, tidak perlu diragukan. Oh, kalau kata Imam Madinah 6.210, kata Imam Basra 6.204. Ini 6 ayatnya kemana nih? Ada yang hilang, ada yang disembunyikan? Enggak ada. Kayak gitu ya. Kemudian, nah ini yang trik itu yang terakhir nih, adanya ayat-ayat yang sama persis. Yang paling terkenal apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban di Ar-Rahman. Tapi sebenarnya bukan itu aja udah berapa? 30-an sendiri kan. Kemudian di ayat yang lain juga terjadi ayat-ayat ini. Nah, dulu coba bayangin kalau kita hidup di zaman Nabi kemudian dengar ayat ini fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, atau ayat-ayat yang misalnya di surat Al-Kahfi itu ada fa'atba'a sababa. Kan itu diulang lagi tuh di ayat
90-annya summa atba'a sababa. Di ayat 80-an, di ayat 90-an summa atba'a sababa lagi. Bayangkan dulu belum ada kodifikasi, kemudian ada ayat yang sama, ya kita hafal maknanya. Ya bisa jadi kan menganggap itu ayat yang sama ya. Itu ayat yang sama itu, padahal nyatanya beda. Satu ayat 89, satu ayat 92. Dan ini terjadi juga ya di berbagai kesempatan. Salah satu contohnya, nah ini, Anda masih lihat ya, di surat As-Saffat misalnya. Allah Ta'ala berfirman, Inna kadzalika najzil muhsinin. Gak jauh-jauh, beda 10 ayat, ada lagi, Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, ini dihitungnya beda ayat. Sekarang gampang, kelihatan, udah dinomorin. Dulu kan belum ada nomornya, belum ada urutannya. Maka sangat mungkin sekali ya, wajar gitu ya, ketika terjadi perbedaan hitung ya. Meskipun sebenarnya sekarang sih sudah jelas ya, tidak ada yang tertinggal. Kemudian di surat Al-Kahfi, summa atba'a sababa. Ulang lagi di ayat 92, summa atba'a sababa. Ya. Di Al-Baqarah ayat 47, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Diulang lagi di ayat 122. Di Asy-Syu'ara sama semua. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Terus 67 ada, 103 ada, 121 ada. Dan sebenarnya masih banyak. Al-Maidah ada, misalnya alladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Itu ada 2 tuh. Surat Al-A'raf misalnya. Fa akhadathumur rajfatu fasbahu fi darihim jathimin. Itu diulang. Dan yang paling terkenal itu fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu paling banyak. Di surat Asy-Syu'ara juga paling banyak sih di surat Asy-Syu'ara ya. Fattaqullaha wa ati'un, itu sampai 7 ya. Fattaqullaha wa ati'un. Ya. Nah, di sini dari sisi tafsir ada nggak konsekuensinya? Nah, ini jelas sekali. Makanya kita perlu tahu urutan ayat, tahu ciri-ciri khas seperti ini. Karena kan contoh lah misal di surat Asy-Syu'ara ayat 8 nih, inna fi dzalika laayat inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ayat 1 sampai 7-nya itu ngomongin apa? Konteksnya berbicara tentang apa? Kemudian misalnya di ayat 8 dimunculkan ayat atau yang maknanya demikian. Jadi sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat satu tanda keesaan Allah. Tapi kan beda konteks ketika nanti di ayat katakanlah ayat 51 sampai 66. Itu konteksnya apa? Di Asy-Syu'ara juga. Tapi di ayat 67 dimunculkan atau dengan ayat yang serupa, maka nanti tafsirannya beda. Tafsiran ayat di 8 dan 67 bisa jadi beda karena beda konteks, beda konteks. Meskipun ayatnya sama. Dan ini sangat penting bagi para mufassir ya dalam menafsirkan ayat ya. Jadi jangan nggak ada ceritanya idem gitu ya. Misalnya inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin, meskipun dalam tulisan ada misalnya ada wa tafsiru hadhil ayah begini. Kemudian nanti ketemu ayat 67 idem gitu. Terus tafsirnya sama, idem gitu. Kadang-kala itu hanya menyingkat, tapi seringnya sih ada faidah lagi gitu, ada faidah lagi. Meskipun ayat yang sama, kalau kita baca buku-buku tafsir itu enggak, misalnya taqaddama syarhuha gitu misalnya. Penjelasannya udah lewat gitu. Itu menyingkat aja, tapi sebenarnya enggak ya. Pada aslinya enggak. Itu beda makna, beda tafsiran. Seperti itu. Ya, kemudian tadi ya, ini tadi saya lengkap. Nah, jadi kalau menghitung manual itu totalnya 6.236 itu manual ya. Ini 7 berarti udah masuk bismillah ya. Kemudian sisanya bismillah nggak dihitung. Bismillah nggak dihitung ya, bismillah nggak dihitung. Ya, kemudian kita jumlahin ya 6.236. Ini perhitungan manual. Perhitungan manual. Nah, tadi ayat yang serupa yang rata-rata masih di dalam satu surat. Tapi ada ayat serupa ya, dan ini juga jadi tricky ya bagi dulu ya. Dulu tuh masih
Masya Allah, apa namanya, para ulama itu effortnya besar sekali kan, ngurutin ayat ini tuh bukan kerjaan gampang ya. Ngurutin sesuatu yang jumlahnya 6 ribuan itu bukan sesuatu yang gampang. Karena nanti kejadiannya ada ayat yang serupa tapi di beda surat, di beda surat. Ya, jangan sampai nanti ayat yang serupa tadi di surat yang lain itu di-skip karena oh ini sama nih gitu kan. Bisa aja kan gitu kalau misalnya nggak teliti atau bukan nggak teliti atau ya ada miss ya meskipun pada akhirnya enggak ya. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh ayat yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini silakan dilihat di referensi nomor 9 ya. Ana screenshot kan. Di referensi nomor 9 yaitu Ulumul Quran karangan Profesor Amruni Derajat. Beliau sebutkan beberapa ayat yang serupa di surat yang berlainan, ya surat yang berlainan. Sama persis. Ya, sama persis. Nah, jadi ini dihitung berbeda ayat. Ya, kemudian ada ayat yang sama pada 3 surat atau lebih. Nah, ini huruf-huruf muqatta'ah. Ini dengan asumsi fawati aswar ya, huruf-huruf muqatta'ahnya ini dihitung ayat. Maka jangan di-skip. Al-Baqarah punya satu itu yang beda, Al-Ma'un, Ali Imran itu satu yang beda ya. Kemudian Hamim ya dengan beberapa tempat itu sesuatu yang beda. Kemudian ini di surat Yunus, Al-Anbiya, Saba, Yasin, Al-Mulk itu selalu ada wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini ayat yang beda, ayat yang beda. Ini penting nih, pelajaran ini sebenarnya buat para penghafal Al-Qur'an banyak bonusnya gitu ya, banyak bonusnya. Kalau udah hafal satu ayat nih udah mewakili nih hafalan-hafalan kita di surat-surat yang lain. Tapi kadang kala jadi bingung ya. Kalau di sini misalnya baca di surat Yunus wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, ayat 49-nya dia malah nyaru sama surat Al-Anbiya ayat 39. Ya itu hati-hatinya di situ sebenarnya. Atau nyaru sama ayat Saba di ayat 30, padahal harusnya di surat Yunus maksudnya. Makanya nggak boleh kita nebakin ayat, tapi kalau ada ya kalau di YouTube teman-teman bisa lihat ya. Coba lanjutkan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dia kalau hafalannya Masya Allah, hafal banget gitu ya. Tempat-tempat ini ada di mana, dia akan sebutkan ya. Jadi terusan ayat ini atau ayat ini terulang dalam ayat di Al-Qur'an sejumlah berapa kali. Jadi kalau mau ya tanya maksudnya mau di surat apa yang saya akan terusin bacaannya. Misal tebakan ayat ya, tapi dimulai dari sini. Itu namanya ngerjain, bukan ngerjain ya, itu ngetes. Ya, jadi maunya surat apa ya? Karena terulang beberapa kali. Nah, terakhir ya di antara manfaatnya ya. Jadi pertama memudahkan para penghafal Al-Qur'an. Dan para mufassir itu jelas. Pasti mereka tuh menghafal Al-Qur'an ya. Enggak mungkin para ahli tafsir itu tidak hafal Al-Qur'an. Dan ini jadi PR kita bersama ya untuk semangat ya memurojaah dan menghafal Al-Qur'an ya sampai kita benar-benar selesai 30 juz. Kemudian yang kedua, membantu mufassir dalam memahami ayat yang sama namun di beda tempat. Itu yang tadi. Jadi nggak tafsiran itu selalu aja beda meskipun ayatnya sama, beda ayat pasti ada faidah lagi ya, ada faidah lagi. Ya faidah paling gampangnya yang paling sederhana itu taukid lah, penegasan. Itu faidah paling gampang. Tapi kalau mau detail silahkan rujuk ke buku-buku tafsir. Selalu ada faidah yang didapati berbeda meskipun ayatnya sama, namun ada di beberapa tempat. Ya, kemudian mengetahui perbandingan terjemah ayat serupa namun redaksi terjemahan ayat beda. Ini bisa dicek di terjemah Depak ya, ayat-ayat yang sama kok di ayat ini terjemahannya beda ya karena tadi terjemahan beda itu di-driven dari konteks kalimat ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat setelahnya. Karena kan beda tempat. Meskipun lafaznya sama, cuman konteksnya beda karena beda tempat. Maka terjemahan ayat yang sebenarnya ayatnya sama itu bisa jadi ada sedikit perbedaan untuk menyesuaikan supaya terjemahannya itu mencakup makna atau konteks dari yang sedang dibahas. Nah, yang keempat memberikan ketenangan, keyakinan. Kita makin yakin bahwa Al-Qur'an ini murni ya, bahkan urusan seperti ini aja tuh ada ilmunya ya. Urutan ayat dan surat ini itu ada kajiannya, ada penelitiannya dan bisa kita membantah tuduhan-tuduhan yang orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dan yang kelima, ya kita makin tahu, ya makin detail bahas ini,
kita akan bisa menjawab ya tuduhan-tuduhan bahwa Al-Qur'an ini tidak orisinal, ya tuduhan-tuduhan bahwa banyak sebenarnya variasi ya mushaf-mushaf Al-Qur'an itu berbeda-beda, padahal kita sudah seragam ya umat Islam ketika di zaman Utsman. Demikian, barakallahu fiik, pas jam 7, mudahan bermanfaat. Ini referensinya, materinya sedikit, cuma referensinya cukup banyak. Teman-teman bisa gali lebih jauh dan menjadi bahan ajar kalau misalnya teman-teman mau ngajarin lagi ustazah sekalian ke para murid-muridnya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan 1 atau 2 saja mungkin. Jazakumullah khairan Ustadz. Bagi Ustazah dan Ustadz sekalian yang ingin bertanya, silahkan taruh di kolom komentar. Ada. Dan alhamdulillah ya, materinya sangat menarik sekali kalau menurut anak pribadi. Yang tadinya ya, kita tahu input dari Al-Quran itu sama ya, tapi di prosesnya itu ada pembagian-pembagian yang berbeda. Nah, bahkan terhadap pembagian tersebut ada manfaatnya juga tadi yang disebutkan di terakhir. Masya Allah. Kalau di YouTube tadi ada pertanyaan tapi sudah terjawab sih Ustaz. Baik. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Nanti sampai ketemu lagi di pekan yang akan datang terakhir. Jangan sampai kelewatan nih. Makin lama makin berkurang ya. Sekarang 38 partisipan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan terakhir bisa lebih banyak lagi pertanyaan yang mungkin belum terpikirkan, nanti silakan diposting di Google Classroom di tema ini ya, atau topik nomor 7 ini. Barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.